Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit itu menangis, menimbun satu keluarga. Karya Denny J.A. tahun 2025. Musibah banjir besar di Sumatera bulan November 2025 telah menelan lebih dari 850 nyawa. Ini kisah bukit yang longsor yang menimbun satu keluarga. Aku adalah bukit yang sangat tua. Jauh lebih tua dari riwayat semua keluarga yang pernah berteduh di bawah kakiku. Dulu, hutan tumbuh di dadaku, menjadi untaian doa yang tidak pernah putus. Akar-akar panjang menahanku, seperti tangan-tangan para leluhur yang menjaga dunia tetap seimbang. Warga desa memetik sedikit, menebang satu pohon, lalu dua pohon, untuk kayu dapur, untuk membangun rumah kecil, untuk menghangatkan malam mereka. Aku tidak pernah marah. Aku tahu mereka menebang dengan hormat, seperti anak meminta kepada ibunya dengan suara pelan. Mereka memotong, tapi juga menanam. Mereka mengambil, tapi juga merawat. Aku tetap merasa dicintai. Tapi mereka berbeda. Gergaji tak lagi diayunkan oleh tangan desa. Mesin-mesin besar datang entah dari mana. Suara logamnya dingin tanpa nurani. Perusahaan itu naik ke punggungku, menjadi pasukan lapar, menggunduli rambut hijauku, menelanjangiku sampai ke tulang. Setiap pohon yang tumbang menjadi angka dalam laporan laba, menjadi jembatan menuju rekening mereka, bukan menuju kepada kehidupan. Akar-akar penjagaku dicabut, bukan oleh orang yang merawatku, melainkan oleh mereka yang bahkan tak tahu nama desaku. Para pekerja berseragam mengiris tubuhku seperti mengiris kue ulang tahun. Namun tak ada doa, tak ada permisi, tak ada berterima kasih. Mereka datang untuk menumpuk uang, bukan untuk menumbuhkan hutan. Dan ketika setengah tubuhku botak dan kerontang, mereka pergi, meninggalkan aku berdiri sendiri di hadapan badai yang semakin ganas. Pada malam itu, hujan turun dengan deras, mengguncang langit. Ia mengetuk luka-luka lamaku
yang tak sempat sembuh. Tanahku bergerak pelan. Aku sudah ringkih seperti orang tua yang tak lagi pasti mana kaki yang masih kuat untuk berdiri. Aku mencari akar-akar yang dulu memelukku. Tak ada. Aku mencari pohon-pohon yang dulu menahan bahuku. Tak ada. Aku mencari suara burung yang dulu mengingatkanku pada kehidupan. Tak ada. Yang tersisa hanya ruang kosong, luka industri yang baunya membuat bumi sendiri gamang. Tubuhku pun menyerah, patah, runtuh, pecah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak lagi sanggup. Di bawah tubuhku, sebuah mobil putih kecil berhenti hanya untuk istirahat. Di dalamnya ada keluarga yang sedang menutup hari panjang dengan tawa kecil yang lembut. Gadis itu sempat memungut daun berbentuk hati dari pohon terakhir yang masih tersisa. Aku melihatnya. Aku merasakan kehangatan kecil itu seperti kenangan yang hampir punah. Aku ingin melindungi mereka seperti dulu aku melindungi desa-desa kecil yang tumbuh bersama akar-akar hatiku. Tapi ketika tubuhku mulai bergeser, aku tak lagi punya penyangga. Tanah kehilangan kesabaran. Gravitasi menarik air mataku. Dalam suatu hentakan yang membuat langit tercekat, aku menutup mereka dengan rasa bersalah yang tak terucapkan. 6 nama kembali ke sunyi, dan aku, bukti tua yang dahulu ramah, menjadi kuburan tanpa sengaja. Ketika aku runtuh, kampung-kampung kecil hancur. Sungai meluap, membawa amarah yang lama disembunyikan. Jembatan patah karena janji yang tak pernah ditepati. Rumah-rumah terbalik menjadi hidup yang dikocok oleh tangan raksasa. Orang-orang berkata, hujan terlalu deras, tanah tak kuat, ini musibah. Tidak, ini bukan musibah. Ini cermin raksasa. Bukan hanya hujan yang turun malam itu, tetapi kontrak-kontrak bisnis yang dulu ditandatangani tergesa, jatuh satu persatu dari langit sebagai batu dan batang mati
di balik setiap meter tanah yang melorot, ada tanda tangan yang menjelma longsor. Ada setempel yang berubah menjadi arus banjir. Menelan nama-nama kartu keluarga. Kini aku terbaring. Separuh hilang, separuh menjadi kubur. Namun yang paling hilang bukan lahanku, melainkan keyakinanku bahwa manusia masih mampu membedakan kebutuhan dari keserakahan. Warga desa menebangku dengan cinta, dengan hormat, dengan seimbang. Aku sanggup sembuh. Tapi perusahaan menebangku dengan ambisi, dengan ketamakan, dengan gelap mata. Aku tidak pernah bisa pulih. Di kota jauh, di ruang rapat ber-AC, di sebuah perusahaan metropolitan, angka-angka laba tumbuh di layar seperti hutan palsu. Grafik keuangan naik, itu sesungguhnya peta jenazah. Tapi garis hijau adalah nisan yang disamarkan. Di dalam rekening mereka ada lumpur di antara digit, ada napas terakhir yang dipadatkan menjadi bonus akhir tahun. Belajarlah bahwa pohon bukan hanya kayu, ia saudaramu sendiri, tulang dunia. Bahwa hutan bukan lahan kosong, ia keluargamu sendiri. Jantung yang berdetak untuk semua makhluk. Jika manusia tak belajar, peta dunia pelan-pelan akan berubah warna. Hijau menjadi daftar duka. Coklat menjadi arsip jenazah yang tak sempat dimakamkan. Di langit, awan akan menyalin diri menjadi fotokopi surat protes yang tak pernah kalian baca. Turun sebagai hujan yang menghapus alamat rumah dari setiap kartu keluarga. Dan bumi yang selama ini diam akan semakin marah karena ia ibu kandung yang kalian hianati. Paris, 6 Desember 2025.